Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6716 Penerus yang Sempurna. Setelah euforia awal, ketegangan dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Chu Xuanyuan. Perasaan itu seperti menghadapi musuh yang tangguh. Feng Er, kau harus berhasil. Sementara itu, Chu Feng masih berdiri di depan istana. Meskipun istana itu sangat besar, Chu Feng dapat melihat keseluruhannya dan merasakan perasaan aneh yang familiar tentang tempat itu. Wow, Chu Feng, kau benar-benar beruntung. Harta karun di dalam istana itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Apakah kekuatan sejati zaman para dewa tersegel di dalamnya? Di samping Chu Feng, gerbang roh terbuka, dan Egi melangkah keluar dengan sendirinya. Matanya bersinar terang, dan ekspresinya jauh lebih bersemangat daripada Chu Feng. Tidak, ini sangat mirip dengan apa yang aku gambarkan sebagai pemandangan yang aku lihat di dalam area terlarang klan Chu sebelumnya. Tiba-tiba, ekspresi Egi mengeras, meskipun dia hanya mendengar Chu Feng menceritakan kisah itu. Namun, gambaran yang muncul di benaknya sangat sesuai dengan pemandangan di hadapannya. Inilah tempat yang kulihat di dalam area terlarang klan Chu, kata Chu Feng. Jadi, kekuatan yang kau lihat sekilas di area terlarang klan Chu adalah kekuatan zaman para dewa? Jadi itu berarti wilayah terlarang klan Chu terhubung dengan zaman para dewa? Kata Egi dengan sangat terkejut. Saya juga punya dugaan yang sama. Tapi saya tidak yakin, karena sebelumnya aku hanyalah sebuah kesadaran yang memasuki tempat ini, tetapi sekarang aku adalah diriku yang sebenarnya. Saat ini, pikiran Chu Feng masih kacau. Beberapa saat yang lalu saya pikir saya akan mati, tetapi sekarang saya di sini. Saya mengerti. Tiba-tiba, ekspresi kesadaran muncul di wajah Egi. Apa maksudmu? Tanya Chu Feng. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekuatan zaman para dewa, kau membutuhkan sesuatu untuk membukanya? Jika tidak, melangkah ke dalamnya pasti akan berujung pada kematian, Egi bertanya. Iya. Chu Feng mengangguk dengan berat. Keputusan awal Chu Feng untuk menyerah setelah memasuki zaman para dewa, dan keengganannya untuk melangkah melewati gerbang pertama, keduanya disebabkan oleh ketidakmampuannya menemukan kunci untuk membukanya. Namun kau datang tanpa terluka, dan malah tiba di akhir zaman para dewa, Egi menatap Chu Feng sambil tersenyum. Saat itu, bulu kuduk Chu Feng berdiri. Maksudmu, akulah yang membukanya? Ya, itu kamu, Egi mengangguk sambil tersenyum. Tepat saat itu, gerbang istana tiba-tiba terbuka. Pemandangan yang muncul sungguh luas dan tak terbatas, seperti dunia seni bela diri. Namun ketika Chu Feng melihat pemandangan di dalam, dia langsung merasa merinding. Di sana tidak hanya terdapat 9 binatang petir raksasa yang berdiam, tetapi juga benih pohon ilahi dan istana penciptaan. Itu jelas merupakan dunia dantian Chu Feng. Bahkan Chu Feng yang terbiasa melihat pemandangan besar dipenuhi rasa tak percaya saat ini. Mengapa kekuatan tanah terlarang klan Chu diwariskan jauh di dalam zaman para dewa? Dan di dalam istana batin kekuasaan yang diwariskan itu terdapat dunia dantian miliknya sendiri? Chu Feng, bukankah itu dunia dantianmu? Bahkan Egi pun terkejut. Mulutnya yang sedikit terbuka dan matanya yang membelalak menunjukkan keterkejutannya. Namun, sebelum Chu Feng sempat menjawab, sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam istana. Chu Feng, selamat atas pencapaianmu hingga titik ini. Suara itu adalah suara yang digunakan zaman para dewa untuk menguji Chu Feng. Namun, suara itu berasal dari binatang petir biru di antara 9 binatang petir. Dan saat raksasa biru yang menggelegar itu berbicara, ia sudah terbang ke pintu masuk aula utama.
Meskipun binatang petir itu tampak gagah dan mendominasi, Chu Feng dapat melihat senyum di wajahnya. Senior, Anda Chu Feng sudah menduga sesuatu, tetapi dia masih merasa sulit mempercayainya. Nak, jangan kaget, itu memang seperti yang kau pikirkan. Tepat saat itu, binatang petir merah raksasa tiba di pintu. 2 dari 9 binatang buas bergemuruh itu kini menatap Chu Feng dengan senyum di wajah mereka. Senior, jadi kekuatan zaman para dewa benar-benar berasal dari garis keturunanku. Lebih tepatnya, dari garis keturunanmu? Chu Feng bertanya. Ya, kekuatan zaman para dewa memang ada pada kita. Binatang petir raksasa biru yang menggelegar itu berbicara. Jadi, aku memperoleh kekuatan zaman para dewa saat aku berusia 10 tahun? Chu Feng bertanya. Lebih tepatnya, Anda memperoleh pengakuan akan jati diri sejati tidak lama setelah Anda lahir, raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Tetapi jika kekuatan zaman para dewa ini milikku, engkau sudah ada di dalam diriku sejak lama. Lalu mengapa zaman para dewa masih ada? Atau mungkinkah dari 9 pendahulu di dalam diriku, hanya satu yang awalnya berada di dalam diriku, sementara yang lain tersembunyi di dalam zaman para dewa? Chu Feng sedikit bingung. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa ia diliputi kebingungan. Mengapa kekuatan zaman para dewa merupakan kekuatan warisan di dalam wilayah terlarang klan Chu? Dan mengapa kekuatan di dalam area terlarang klan surgawi Chu adalah garis keturunan petir surgawi miliknya sendiri? Hahaha. Raksasa merah yang menggelegar itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Chu Feng malah tertawa terbahak-bahak. Dia merasa ekspresi kebingungan Chu Feng cukup menggelikan, karena siapapun akan bingung dalam situasi itu. Haha, omong kosong, cepat beritahu kami. Saat itu juga Egi meletakkan tangannya di pinggang dan menyemangatinya. Haha, gadis kecil ini menarik. Menanggapi desakan Egi, raksasa merah yang menggelegar itu sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, tawanya berubah menjadi ramah. Baiklah, berhentilah menggoda mereka. Chu Feng, penyebab masalah ini pasti berasal dari alam suci urat surgawi. Yang disebut alam suci urat surgawi adalah tempat kultivasi terkuat bagi mereka yang memiliki garis keturunan surgawi. Dan alam suci urat surgawi tersembunyi di dalam area terlarang klan Chu. Tetapi tentu saja masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Chu Anda sendiri. Anda bisa menganggapnya sebagai kebetulan. Karena alam suci urat surgawi itu hidup, ia membutuhkan energi langit dan bumi yang sangat kuat untuk menempa dan memeliharanya. Tempat di mana sungai surgawi bela diri leluhur berada adalah alam fana tempat seperti itu. Inilah sebabnya alam bela diri leluhur awalnya merupakan tempat dengan energi langit dan bumi paling melimpah di dunia bela diri, tetapi kemudian menjadi tempat dengan energi langit dan bumi paling tipis. Itu karena alam suci urat surgawi hampir sepenuhnya melahap energi alam bela diri leluhur. Ayahmu menerima bimbingan dari seorang guru dan mengetahui keberadaan alam suci urat surgawi, jadi dia ingin membukanya. Namun yang tidak diketahui dunia adalah bahwa ada kekuatan yang lebih besar lagi yang tersembunyi di dalam alam suci urat surgawi, dan itu adalah kekuatan kami. Ayahmu sangat ambisius. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatan kami masih ada di alam suci urat surgawi, dia tentu saja tidak puas hanya dengan mendapatkan tempat kultivasi. Dia ingin mendapatkan kekuatan kita, namun pada saat itu tingkat kultivasinya tidak hanya tidak mampu menahan kekuatan kami, tetapi dia juga gagal mendapatkan pengakuan dari kami. Metode ayahmu terlalu radikal pada waktu itu, yang membuat kami marah, dan semua karena kamu, itulah sebabnya kami mengampuninya. Pada saat itu, mata Chu Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Karena aku? Ya, saat itu kau baru berusia beberapa hari, alasan kami memilihmu adalah karena garis keturunanmu sangat kuat.
Itu adalah garis keturunan dengan kualitas kekaisaran seorang dewa. Pangkat kaisar ilahi? Apakah itu garis keturunan di atas pangkat Raja Suci? Tanya Chu Feng. Sebelumnya, ia telah menjalani tes garis keturunan dengan klan surgawi Huangfu, dan pada saat itu klan surgawi Huangfu menduga bahwa Chu Feng berada di peringkat Raja Suci. Itulah garis keturunan tingkat surgawi terkuat yang diketahui. Ya, saat itu, kau masih bayi. Alasan kami menghargaimu adalah karena kau memiliki garis keturunan paling unggul pada zamannya yang merupakan kualitas kekaisaran ilahi. Itulah mengapa kamu mampu menahan kekuatan kami, dan juga penerus paling sempurna yang selama ini kita tunggu-tunggu, raksasa biru yang menggelegar itu berbicara. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.